Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita akan melanjutkan project Elite sebelumnya ya, atau elektronik layanan informasi dan dokumentasi untuk pengadilan negeri ya. Oke, langsung saja kita login sebagai super user. Passwordnya admin. Oke, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Ini sudah berhasil kita buat. Oke, langsung saja kita merubah jenis informasi ini ya, jenis informasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam folder project dulu. Kita close dulu semua. Oke. Nah, kalau kita lihat tabelnya di sini ada tabel info JNS ya. Nah, ini kita bikin saja inputannya biar lebih dinamis. Pertama kita cek dulu di dalam app controller masternya. Oke, belum ada ya. Ini bisa kita copy. Yang function core ini kita copy. Kemudian ini kita jadikan info JNS. Kemudian yang ini kita buang saja, yang proses apa namanya, edit logonya. Kemudian info JNS kita copy, pastikan sini ya untuk pengecekan. Kemudian master core ini kita ganti dengan info JNS. Kemudian ini kita ganti judulnya menjadi jenis informasi ya, jenis informasi. Oke, kalau tak salah ini juga sudah kita tambahkan foldernya ya, master info JNS sudah ada. Oke, kita download dulu. Oke, sekarang sudah berhasil formnya kita buat jenis informasi. Dan selanjutnya ini kita perbaiki dulu. Kita masuk ke data di sini. Ini kita abaikan dulu. Ini kita abaikan dulu. Kita ke sini dulu ya, ke tabel ini. Langsung saja ini kita edit. Ini nama jenis informasi. Ini kita ambil sesuai dengan tabel info JNS. Info JNS. Oke, ini kita sisakan satu juga. Kita ambil dari tabel nm info JNS ya. Info JNS. Oke. Ini ada edit, ada hapus. Ini kita ganti dengan ID info JNS, ID info JNS. Ini kita copy ke sini. Nah, ini dia ada encrypt ya. Ini sengaja kita enkripsi biar tersamarkan ID-nya ya. Nama ini kita ganti dengan nm info info JNS. Oke, ini kita copy juga, pasti ke sini. Nah, yang ini tidak kita perlukan, ini kita buang saja. Oke, info JNS ini kita cek dulu hasilnya. Oke, berhasil ya. Ini sudah menampilkan data dari database. Di sini ada edit, hapus ya. Oke, kita lanjut ke form tambah dulu. Form tambah modalnya ada di sini. Nah, ini kita hapus dulu. Ini tidak perlu, actionnya di dalam saja nanti. Ini nama jenis informasi, karena jenis informasi cuma satu file ya, nm info JNS, nama jenis informasi. Oke, yang di bawahnya ini kita pakai, ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita oke, satu-satu saja ya. Kita cek dulu perubahannya. Tambah. Oke, sudah di sini. Sekarang proses PHP-nya. Ini nama tombolnya nama tambahin ya. Nah, kita bikin di atas ini if iset post tambahin. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita bikin saja, ini kita copy saja di sini. Oke. Nah, ini pertama kita bikin array datanya dulu. Post data sama dengan array. Oke, kemudian isinya itu nm info JNS sama dengan
anti XSS ini jangan lupa ya teman-teman, karena penting sekali anti XSS untuk menghindari dari cross site scripting ya, teknik injeksi dengan menggunakan cross site scripting. nminfo.jns, oke, sudah. Kemudian baru ini namanya hajar ya, kita bikin hajar juga saja, this db insert info.jns, datanya adalah post data. Oke, kalau berhasil nanti ini bakal menampilkan sukses tambah, kalau gagal tambah master, dan yang ini namanya info.jns ya, master info.jns. Oke, kita tes, kita masukkan namanya testing lagi, kita simpan. Ups, tidak masuk. Oh, kita cek dulu apa yang terjadi. Pertama ini, oh salah, ini nm anti XSS salah, nm info.jns ya, karena ngomongin anti XSS jadi anti XSS itu. Oke, kita cek database, kita hapus manual saja dari sini dulu. Oke, sekarang kita reload ini, kita mulai tambahkan lagi, testing lagi, simpan. Oke, berhasil ya, berhasil. Nah, sekarang kita proses edit dan hapusnya ya. Pertama-tama ini kalau kita klik masih seperti ini ya, ini kita ganti dulu. Ini kita copy saja yang ini ya, biar tidak payah. Yang sudah jadi. Oke, atau gini, ini saja yang kita ambil. Nah, ini isinya, yang lain kita buang. Di dalam modal body ya, dalam modal body ini kita rapikan sedikit. Nah, di sini ada ID ya di bawah form ini juga kita hapus saja, kita tidak perlu, kita dalam satu halaman ini saja prosesnya. Nah, ini jadi ID info.jns ya, ID info.jns, ini juga ID-nya ID info.jns underscore edit. Ini sesuai dengan database boleh ya, biar tidak pusing ya. Nah, ini kita samakan saja, edit data, tambah data, nama jenis informasi. Nah, ini kita bikin juga ID sama dengan edit, kita tambahkan edit di sini, nama jenis informasi. Oke, ini namanya editin ya. Sekarang kita tes lagi. Oh, belum. Nah, di sini ada BT edit ya, yang kita kirimkan itu data ID sama data nama. Nah, silahkan kita scroll ke bawah. Nah, ini di sini ada BT edit ID sama nama. Yang ini kita hapus, yang lain kita hapus juga. Nah, sisakan dua seperti ini. Nah, ini jangan lupa disamakan dengan ini ya. Nah, ini seperti misalnya ID ini kita bikin dengan ID info.jns, kemudian nm info.jns. Nah, itu untuk yang ini ya. Nah, ini ada ID sama nama tadi ya. Cuman di sini ingat, yang ini nih kita enkripsi tadi kan, sesuai dengan yang di sini. Nah, ini data ID ini kita enkripsi. Jadi maksudnya di enkripsi itu hasilnya seperti ini ya. Kalau kita reload ini, kita view packsource, nah di sini ada kita lihat di looping datanya, mana dia. Nah, ini data ID itu menjadi seperti ini ya. Jadi kita samarkan, ini sangat penting ya, agar sistem kita lebih aman ya, agar tidak bisa diakal-akali. Bagaimana biar bisa ada beberapa teknik dia tuh bisa ngepost dari halaman luar ya. Nah, itu untuk menghindari itu, ini kita enkripsi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini namanya editin ya. Oke, caranya seperti ini. Ini pakai else ya, jangan sampai lupa ini, kalau nggak error dia. Ini kita copy, paste, kemudian kita di sini lagi else lagi, paste. Oke. Nah, ini kita ganti jadi editin. Ininya sama, post data yang dikirim. Nah, ini tinggal kita ganti jadi update. Kemudian di sininya kita tambahkan, nah seperti ini, ID info.jns sama dengan anti XSS. Kita decrypt dulu ya, decrypt post ID info.jns. Nah, ini penting ya,
nanti baru ada proses decryptnya di sini. Kemudian kalau berhasil menyimpan, sukses edit. Kalau gagal, berarti sukses gagal edit ya. Kembali ke sini, kita tes lagi. Sekarang testing lagi, ini kita edit. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah masuk. Testing lagi dong, seperti itu. Kita simpan. Oke, berhasil. Sekarang tinggal hapus ya, tombol hapusnya. Langsung saja, atau ini nanti dulu, kita dari bawah dulu biar lebih paham ya. Ini sudah kita bikin tadi, ada BT hapus ini. Ketika BT hapus diklik, apa yang terjadi? Nah, itu kita cek di JavaScript ya. Nah, ini pertama-tama kita ubah dulu yang model hapusnya ini. Kita copy saja dari atas ini, info.jns, ini info.jns, ini ID kategori jadi ID info.jns hapus ya. Nama hapus, nomor tampilnya hapus. Nah, ini tinggal kita rubah di sini, ini juga jadi ID info.jns, nama hapus. Sekarang kita tes dulu sebelum proses PHP-nya. Kita klik di tombol hapus. Oke, sudah berhasil. Anda yakin akan menghapus data testing lagi dong? Kalau yang di atas, Anda yakin akan menghapus data umum. Nah, seperti itu ya. Sekarang baru ke proses PHP-nya. Ini hapusin di sini ID info.jns. Kita balik lagi ke atas tadi. Nah, ini sudah ada. Ini delete, kita ganti jadi info.jns. Bukan, salah. Ini kita copy di sini, kemudian ini kita paste di sini. Sukses hapus, ini kita ganti jadi info.jns. Oke. Ini juga tidak kita pakai ya. Ini kita hapus. Sekarang kita tes. Kita tes dulu, hapus data, hapus permanen data. Oke, berhasil. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali. Karena sudah kita setting sedemikian rupa, jadi kita tinggal make saja. Cuman teman-teman kalau masih butuh modifikasi, silahkan ditambahkan fitur-fitur yang lain ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pengguna ya. Di sini kemarin sudah kita tambahkan 2 level user. Pertama administrator. Nah, ini kalau kita lihat di sini, user atas nama Firman ini dia memiliki 2 level group sekaligus. Nah, cuman kita di sini ada yang kurang ya, karena berdasarkan analisa sebelumnya saya ada beberapa data yang kurang di sini, yaitu nick dan institusi ya, harusnya kita tambahkan. Nanti itu penting untuk si member ya. Kalau untuk adminnya mungkin tidak perlu, tapi kalau untuk member nanti penting. Oke, kalau seandainya kalau begitu, ini kita abaikan saja dulu. Yang untuk ini harusnya sudah berjalan dengan baik ya. Kita tes dulu, misalnya Rahmat Hidayat, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, nomor handphonenya, alamat Medan misalnya. Pilih grupnya, ini dia sebagai administrator saja ya. Kita bikin di sini si Rahmat. Ini rahmat@gmail.com, password 123456. Kita tes, simpan. Ups, undefined index username admin at line 9 ya. Kita cek ya. Kita cek dulu. Kalau gitu nih kita close dulu. Kita close. Kita masuk ke public users admin at line 9. Oke, karena di sini dia sudah kita ganti jadi email ya. Ini kita ganti jadi email. Ini email, karena sebelumnya ini di template yang lama saya bikin pakai username ya. Sekarang kita loginnya pakai email, jadi username-nya otomatis berubah jadi email ya. Ini untuk tambahin. Oke, sekarang kita tes lagi. Kalau begini harusnya bisa langsung ya. Kita reload seperti ini. Auto register, kita cek di dalam app library. Oh iya, kayaknya di sini auto user ya. Oke, ada beberapa perubahan memang. Ini kita rubah jadi auto user, dan ini bukan no register lagi ya. Di sini kalau kita lihat no user, nah ini kita jadikan no user ya. No user.
Ini juga no user, username, email. Oh, di sini sudah ada nicknya ya. Oke, ini karena kita di super user ini kita belum kita pakai ya nip sama nick. Kita seperti ini dulu. Email grup dev tambah user admin. Oke, sekarang kita tes lagi. Kita reload lagi. Oke, sudah berhasil. Kita cek database apakah ada yang hilang. Rahmat Hidayat, kemudian alamat Medan, username, gambar kosong, grupnya grup 2 sebagai administrator, blocked. Oke, sudah ya. Karena dia super user, jadi tidak ada validasi untuk ini. Oh, ini ada premium ya. Ini tidak kita pakai ya teman-teman. Kita alter dulu. Premium ini kita hapus. Kita tidak pakai fill premium itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke proses edit. Nah, ini kita cek lagi. Sebelum kita proses, sebaiknya kita cek saja dulu. Edit ini juga sama. Email. Ini email, no user, email. Oke, sudah betul. Ini no user di sini, error segment. Oke. Nama IDJK, alamat, username, no user. Oke, harusnya ini langsung berjalan ya. Kita tes lagi. Alamat Hidayat X, simpan. Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil. Sekarang coba kita hapus, harusnya berjalan ya. Kita cek dulu ya di data ya. Hapusin no user, sudah betul. No user. Oke, di sini ada proses ini ya. Blokir juga ada. Kalau kita blok nanti dia merah seperti ini. Artinya ini diblokir ya. Kalau mau dibuka tinggal dibuka blokir pengguna ini. Sudah lengkap ya. Oke, kalau seperti itu sekarang kita masuk ke dalam member. Nah, member ini dia berdasarkan dari user register ya, atau kita bisa juga menambahkan di sini ya. Nah, ini kita pilih nanti grupnya member. Cuman di sini kita ada beberapa data yang perlu kita tambahkan. Yang pertama itu adalah nick. Nah, kita tambahkan dulu field baru di dalam tabel user ini, namanya nick. Varchar nick itu 16 ya, 16 karakter. Kemudian terakhir itu kita tambahkan juga lah institusi ya, institusi. Nah, ini opsional ya, kita bikin saja varchar 100 ya. Oke, kita save. Oke, nick sama institusi sudah kita tambahkan. Sekarang kita mulai dari proses ini dulu ya. Oke, dari pengguna sini dulu biar tidak bolak-balik ya. Semuanya kita close dulu. Ini kita kecilkan dulu. Kemudian kita masuk ke dalam public user member. Kemudian di data yang tidak perlu kita tampilkan, kita langsung saja di add ya. Oke, ini sama. Ini kita ganti dengan email. Ini juga username-nya email. Gunakan gagal email, sudah data, silahkan gunakan email lain ya. Oke, kemudian ini auto register, ini kita ganti jadi auto user sesuai dengan ini tadi ya, library kita tadi, library auto number untuk auto user. Nah, ini oke, lanjut. Ini jadi no underscore user, no register, no user. Oke. Nah, ini nicknya tidak perlu. Di sini sudah ada nick, ditambah ini. Ini sudah jadi email, tambah user. Satu lagi kita tambahkan di sini adalah institusi. Nah,
Ini dari form tambahnya ya. Oke, kita scroll ke bawah. Sebelumnya itu saya lupa nama ininya, coba kita cek dulu. Ini kita bikin nick ya, nick kalau nggak salah dia pakai nick nih ya, saya lupa. Nick, kita tes saja dulu. Ini untuk apa namanya, auto ininya ya, kita tes dulu ya dari tambah ini apakah oh iya betul. Nah, ini jadi 16 karakter ya, sesuai dengan nick, jadi tidak bisa berlebih dia, seperti itu. Nick, kemudian nomor handphone juga sudah otomatis. Nah, terakhir itu adalah institusi ya, kita copy saja ini di bawah alamat. Nah, di sini ini kita bikin institusi, name institusi, nickname placeholdernya institusi. Nah, ini tidak wajib diisi ya, tes. Oke, sudah ada institusi. Grupnya tidak perlu lah ya, karena dia semuanya sama. Ini grupnya 100, pasti dia member kan, biar tidak banyak pilihan. Nah, seperti itu. Email, password sekarang baru masuk ke tambahan. Oke, sekarang kita tes, cek lagi di atas tadi. Oh, di sini ada post group. Atau yang tadi kita ini aja ya, biar tidak banyak perubahan. Ini biarkan saja seperti ini, karena rupanya ada proses generate di sini ya untuk pembuatan grup dev-nya. Oke, sekarang kita tes, kita reload, kita masukkan di sini namanya misalnya Santi Susanti misalnya, nicknya 14 berapa bla 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 001, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Kita ketik lagi ini, terus alamat, terus institusi misalnya apa ya, dinas pendidikan ya. Ini kemudian kita klik member, kemudian emailnya misalnya susi@gmail.com, passwordnya 123456. Oke, kita set simpan. Oke, Susi Susanti sudah masuk ya. Tombol tambahnya sudah. Sekarang kita lanjut ke edit ya, edit. Oke, di sini sudah ada beberapa, tapi yang tadi yang baru belum ada ya. Lanjut lagi, kita masuk ke edit. Kita tambahkan saja langsung nick, kemudian institusi, nick. Oke, ID agama, kemudian no user, ini sudah betul. Ini kita ganti jadi email, ini kita ganti jadi email. Gagal email, sudah terdaftar, silahkan gunakan email lain. Oke. Nick, kemudian institusi NDJK harusnya sudah berhasil ya. Kita cek dulu. Oh, belum, di sini belum. Ini kita tambahkan lagi. Oke. Ini kita ganti jadi nick tadi kan. Nick, form control, ini kelasnya nick nih untuk auto apa tadi? Nick ya. Kemudian ini kita copy, kita pastikan di bawah alamat ya. Institusi, oh, atau ini kita tambahkan di sini opsional ya, opsional. Nah, gitu, termasuk di add-nya tadi juga ya. Institusi tadi di sini. Nah, ini kita kasih aja opsional. Oke, lanjut lagi di edit tadi ya. Ini kemudian kita hapus placeholdernya institusi, ini tidak wajib diisi. Oke,
100 email. Oke, sekarang kita cek. Oke, sudah berhasil ya di sini. Nah, sekarang kita ubah Susi Susanti XXX, kita save. Oke, berhasil ya. Kita edit lagi. Oke, berhasil ya. Oke. Nah, hapusnya harusnya berjalan dengan baik ya. Kita cek hapusnya, karena tadi kita cek saja langsung di data ya. Kita cek tanpa kita hapus. Di sini no user, no user. Oke, sudah betul. No user, no user, no user, sudah betul ya. Harusnya ini berjalan dengan baik ya. No user. Oke. Tombol ini, tombol edit password, konfirmasi hapus. Nah, ini no user. Oke, ini sudah berjalan dengan baik ya. ID no user, no user. Oke, sudah berjalan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, cuma di sini mulai dari registernya. Nah, kita logout dulu. Kita maunya ini dari pendaftaran ini dia sudah menginput nick, dan institusi langsung ya. Jadi nanti tidak perlu diedit lagi seperti itu. Nah, caranya ini kita tinggal atau tidak apa-apa seperti ini. Oh ya, tidak apa-apa lah ya seperti ini. Cuma nanti dia kita tampilkan data berapa. Tidak usah, seharusnya kita langsung di sini saja. Terlalu panjang, name institusi. Oke, tidak apa-apa lah seperti ini. Nanti kita di dalam sini. Nah, ini kita coba login ya sebagai user biasa tadi, si Susi tadi ya, susi@gmail.com 123456. Nah, ini ada notifikasi data belum lengkap, jadi dia belum bisa melakukan proses apapun ya. Atau kita redirect saja langsung ke profil untuk mengedit ini profilnya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk tahapan kali ini. Untuk sekarang kita lanjut ke part selanjutnya ya. Biar tidak kepanjangan, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.